Setelah sejam lebih di dalam, keluar, tidak ada bawa apa-apa. Aneh rumah nih, uang nampak tapi nggak bisa diambil, emas nampak nggak bisa diambil. Ribut lah yang berdua nih, bodoh kau itu, ya nggak bisa, banyak alasan kau karena ribut. Bangun bapak yang punya rumah. Ada apa tuan-tuan? Inilah Pak, kami balas jasa sama Bapak. Bapak udah baik sama kami, jadi kami ronda malam ini di rumah Bapak. Pandailah dia bohong. Tiba-tiba menjerit anak perempuannya yang lumpuh dari kecil tuh, Pak. Ayah, ayah, berlarilah sama perampok ketiga. Apa yang terlihat, Bu? Anak bapak yang lumpuh dari kecil sudah bisa berjalan. Dipeluk bapak inilah perampok nih, terima kasih Pak sudah mendoakan anak saya. Menangislah perampok itu, enggak ada, kami berdoa sebetulnya. Kami kemarin ini mau merampok sebetulnya. Bertobat perampok ketiga ini Pak, karena apa? Kedermawanan orang itu mengajak menjamu mereka makan. Kalau kita mengingat kembali, pernah terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seekor burung yang bersarang di depan rumah orang. Jadi burung ini karena berkicau-kicau, Pak, pekak telinga tuan rumah nih. Diambilnya batu, dilemparnya. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan. Datanglah burung ini mengadu kepada Nabi Sulaiman. Aku bersarang di pohon di depan rumahnya. Tidak ada aku mengganggu dia. Aku berkicau-kicau. Memang itulah fitrah aku nih. Itu berkicau-kicau dia. Burung makin banyak kicaunya kan makin lumayan harganya, Pak. Kalau tidak berkicau-kicau dia tentu bukan seekor burung dia namanya. Dilemparnya aku Nabi Sulaiman. Maka waktu itu Nabi Sulaiman memanggil 2 jin. Karena jin juga di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman atas izin Allah. Apa kata Nabi Sulaiman kepada 2 jin ini? Kalian jaga burung ini. Kalau dia berkicau-kicau, masih dilempari oleh orang yang punya rumah, kalian lemparkan pula badan orang yang punya rumah. Dijaga oleh 2 jin ini, Pak. Tahu-tahunya besok, Bu, burung ini datang balik ke Nabi Sulaiman. Aku dilemparnya juga baru. Tentu marah Nabi Sulaiman. Apa kerja 2 jin itu? Padahal sudah ditugaskan ya, Pak. Dipanggillah 2 jin, cukup lama datangnya, Bu. Padahal kecepatan jin ini kan cepat, Pak. Bisa lambat datangnya. Dan ketika sampai dalam keadaan yang sangat lelah, marah Nabi Sulaiman, kalian sudah aku perintahkan. Kalau dilemparnya burung ini, kalian lemparkan pula tubuhnya. Kenapa tidak kalian lakukan? Kata jin ini, belum kami melemparkan tubuhnya, lebih dahulu malaikat melemparkan kami ke bumi timur dan barat. Berarti kan malaikat pula yang menjaga orang punya rumah nih, Pak. Dipanggil dia kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, apa yang kau amalkan sehingga malaikat menyelamatkan dirimu? Mungkin kau tidak tahu. Diceritakan Nabi Sulaiman masalah burung itu. Sampai aku tugaskan 2 jin untuk menjaganya. Apabila kau lempar dia, kau akan dilemparkan oleh jin ini. Tapi tidak tahunya justru jin ini yang terlempar. Maka kata orang yang punya rumah ini, kemarin ketika aku sedang makan, sedang lahap-lahapnya mau makan barunya, Pak. Tahu-tahu datang ada orang mengatakan, Tuan, aku belum makan beberapa hari ini. Bolehkah aku minta makananmu itu? Tidak jadi aku makan.
aku berikan makananku itu kepadanya. Di sinilah yang membuat malaikat menyelamatkan dirinya, ngasih makan orang lapar. Jadi siapapun kita ini sampai hari ini, Pak, yang suka ngasih makan orang lapar, dijamin dirinya dijaga oleh malaikat. Ini kita selalu ada acara di rumah, orang kenyang aja kita undang, orang puas makan di rumahnya. Coba lah renung-renungkan, kita ada acara di rumah, nah kita undang tetangga kita, orang biasa makan aja tuh Pak. Makanya kurang penyelamatan malaikat kepada kita, karena sudah dia berdoa di rumah kita tuh habis makan tuh diburuk-buruk kenyalak makan kita. Maunya lontong tuh tadi Kak ditambah gulai ati baru terasa kuahnya tuh. Ah bukan lu syukur dia Pak. Daging nggak tanggung kerasnya. Ah itu dia cerita sama dia Pak. Ya, itulah Bu ya, makanya saking dahsyatnya amalan memberi makan itu. Kalau dapat orang lapar makan, dosa kita pun bisa diampuni oleh Allah. Saya untuk menyemangati kembali, kita ingat apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, jangan pernah kau lupakan kisah sepotong roti. Itu turun-temurun, Pak. Ada seorang ahli ibadah yang beribadah selama 70 tahun tanpa dosa. Nah, itu saking takutnya dia kepada Allah, hari-harinya itu dia habiskan hanya untuk beribadah. Tidak ada yang kerja-kerja salahnya, tidak ada dibuatnya. Iri iblis kepadanya, kemudian iblis merayunya lewat jalan seorang wanita. Makanya setaat apapun kami laki-laki ini, sesoleh apapun kepada wanita tetap berselera, walaupun udah tua. Memang itu ujiannya itu, Pak. Itu memang berat tuh, Bu. Kadang ada pelecehan seksual begitu ditangkap atau ini badannya gigil, Pak, tetap juga berselera. Kan dulu ada Bu, anak disabilitas perempuan pas ditangkap tersangka, ya Allah, tidak tega jalan, dah payah tuh Pak. Nah, itulah laki-laki itu. Jadi syahwat laki-laki ini 9, syahwat perempuan 1. Yang 9 ini itulah ujian kita tuh Pak. Kalau diselamatkan Allah, kita teduhlah hati kita terhadap wanita. Cuman kalau tidak bisa mengontrolnya, Bu, itulah yang jadi maksiat yang besar. Iblis masuk lewat jalan wanita, kemudian digodanya ahli ibadah ini, Pak. Begitu digodanya ahli ibadah ini, akhirnya blok, tidak sanggup menahan. Makanya kita tuh Pak, taat jangan sampai membuat kita lupa terhadap amalan lain yang bisa mendorong taat kita itu. Bersilaturahmi sama orang itu kan bisa menguatkan jiwa juga. Ini tidak pernah, pokoknya ibadah aja isinya. Itu bahayanya Pak. Orang-orang terlalu taat ibadah ini, dia banyak amalan lain tidak dibuatnya Pak. Bergaul sama masyarakat tidak mau. Nah, jadi akhirnya lemah dia jadinya. Kuat secara amalan ruhiyah, tapi lemah untuk amalan lainnya. Makanya muslim-muslim di Bali, di Paris, di Prancis itu kuat Pak. Karena mereka bergaul sehingga kuat dia. Padahal yang ditengok tiap hari kan yang enggak aja tuh Pak. Nah, ini awak betul-betul ditahan betul Pak, nggak boleh keluar banyak, terpandang nanti dosa. Kurung aja di rumah. Udah jelas serigala hanya menyambar domba yang sendirian, yang terpisah dari rombongannya. Taat betul kita ibadah tapi kita sendiri. Maka saya heran dulu Bu, ada gori masjid apal Quran bisa kemasukan jin.
Macam mana cara meruqyahnya, Bu? Dia pandai baca Quran, Pak. Jin itu hebat lah, Bu. Dialah yang ngajar orang meruqyah nih, Pak. Padahal dia ayat Al-Quran dapat tuh. Jadi salah satu penyebabnya itu orang taat beribadah melupakan amalan penunjang yang lain yang membuat dirinya kuat. Nah, ini contohnya ahli ibadah ini, ibadah 70 tahun nyaris tanpa dosa tapi sendiri. Begitu dirayu dengan wanita sekali, 2 kali, tahan 3 kali, 4 kali, tidak tahan lagi. Diperkosanya lah wanita. Berzina dia dengan perempuan itu selama 7 hari. Setiap kali dia mengingat dosanya, menangis dia, Pak. Menyesal dari 70 tahun ibadah hancur gara-gara 7 hari berzina. Sampai dia kelaparan, saking malunya dia sama Allah, Pak. Menangis, sujud itu aja kerjanya. Dalam keadaan kelaparan, tertidurlah dia di rombongan 12 orang fakir miskin yang sedang tidur di jalan. Kalau bahasa sekarangnya homeless, Bu, orang tidak punya rumah. Banyak saya tengok di Nangka nih, mereka tidak ngemis, tapi tidur depan toko orang, Pak, itu homeless. Beda sama orang memang pencariannya mengemis, Pak. Saya perhatikan dekat rumah makan apa itu sederhana itu ada homeless, Pak. Dia tidur depan ruko tapi tidak pernah ngemis, Pak. Nah, dia kerja cari kerja lah dia walaupun dia tidak punya rumah. Jadi homeless itu berbeda, Bu, sama pengemis. Dia memang tidur di jalan, tidur di bawah jembatan tapi tidak mau meminta-minta, Pak. Kemudian, Bu, datanglah orang ngasih roti satu-satu seorang. Tinggallah satu orang yang tidak dapat roti itu, Pak. Dia dapat. Begitu dia mau makan, rupanya tahu dia, Pak, ada yang tidak dapat roti itu. Ditahannya laparnya, Bu, dikasihnya rotinya tadi kepada orang miskin yang tidak dapat makan itu. Maka kata Rasulullah, di akhirat ditimbanglah wahai Ibnu Mas'ud amalan dia yang 70 tahun. Ditimbang dengan dizinanya selama 7 hari, lebih berat dosa zinanya daripada 70 tahun dia beribadah. Tidak sia-sia, Pak, habis gara-gara 7 hari. Tapi begitu yang 7 hari zina ini ditimbang dengan sepotong roti yang dia berikan kepada orang miskin kelaparan itu, lebih berat roti ini daripada dosa zinanya, sehingga dia diampuni oleh Allah. Sudah saat ngasih makan. Itu cerita itu terdapat di kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, terkenal paling tidak ada menceritakan dongeng di dalam kitabnya. Jadi itu ya, Bu, ya. Tapi janganlah Bapak sampaikan ke orang-orang biasa, Pak, nanti lupa gitu caranya, Bang. Berzina kita 7 hari, kasih orang miskin makan sekali, habis dosa zina, itu bahaya jadinya, Bu. Tapi begitulah Allah itu mengampuni dosa orang yang memberi makan orang lapar. Kalau kita andalkan sholat kita aja, Pak, tadi terima kan enggak, Pak. Berapa betul lah kuat kita beribadah. Itulah yang membuat dia bertambah besar tuh. Orang bilang saya sedekah ke masjid karpet 15 meter, tidak ada perubahan hidup saya. Saya bilang sedangkan karpet yang ada aja tergulung-gulung di masjid, tidak dipakai. Dapat ke orang lapar 15.000 aja keluar kau dari masalah. 15.000 tapi tepat tempatnya, Pak. Orang lapar itu dahsyat efeknya. Kalau kita mengingat kembali, Bu, ya. Ada seorang dermawan yang punya prinsip siapapun orang susah yang sampai ke rumahnya,
itu bukan hal kebetulan. Berarti Allah yang menyuruh dia untuk membantu orang itu. Prinsipnya itu, Pak. Siapapun yang datang. Saking dia nih suka seperti itu, Bu, sampai terpikir oleh 3 orang perampok untuk merampok di rumah dia. Datanglah perampok bertiga nih. Tegak-tegak depan pagarnya, keluar orang yang punya rumah nih, Pak. Pak, yang bertiga masuk. Ah, maling disuruh masuk. Kenal enggak? Nampaknya bapak ini dari jauh ya, pasti belum makan, pasti belum minum. Duduk di sini ya Pak ya, disuruh pembantunya bikinkan minum Pak. Cepat kau masak untuk tamu kita 3 orang nih, ini musafir. Setelah lepas minum, masaklah makanan. Ayo Pak masak. Jadi bukan basa-basi, dia ada orang Bu. Basa-basi itu makanlah kita ya, biar saya masakkan. Nah, itu kan tak ngajak nama itu, nunggulah dia masak dulu. Dapat orang yang tak ngerti basa-basi, ya lah Bu, kami tunggu, panik langsung Pak kan. Ada yang nawarkan makan tuh gitu caranya Pak. Ustadz mau makan, Ustadz kalau mau saya masakkan. Itu artinya enggak, kita yang tahu tuh Pak kan. Berarti enggak ngajak namanya tuh. Tuh ada orang dari kita datang Bu, pas kita mau pergi baru terbilang sama dia, air sedang terjerang tuh Ustadz, tunggulah dulu. Itu enggak ada. Selama itu menjelang air Pak, udah setengah jam Pak cerita. Berapa dandang dia masak air sampai nggak masak-masak air itu. Cara basa-basi sebetulnya betul bagus basa-basi. Nah kemudian setelah masak makanan diajaknya, yuk Pak makan kita ke dalam. Diajaknya orang perampok ini makan di rumah dia. Begitu di meja makan, apa kata bapak nih? Silahkan Pak nikmati makanannya, makan sepuasnya. Makanya Bu, kalau kita ada acara di rumah, yang protokol harus menyuruh orang menikmati makanan. Kebetulan ahli bait menghidangkan makan malam untuk kita, silahkan dinikmati. Ini bahasanya terus ahli bait menyediakan makan rumah, silahkan dicicipi. Cicip itu sedikit bisa Pak. Bahasa itu kita makan banyak berdosa kita Pak. Orang suruh nyicip kita makan Pak. Nyicip itu kan sedikit Bu. Berdosa orang lebih daripada itu makan karena dia tidak boleh menikmatinya. Nah kemudian Bu ya, sebelum perampok ini makan, didorongnya lah anak perempuan yang dari kecil lumpuh pakai kursi roda. Apa katanya ke perampok ini? Bapak-bapak kan musafir. Doa musafir itu diijabah oleh Allah. Anak saya ini lumpuh dari kecil. Mohon doakan kepada Allah agar dia diberikan kekuatan sabar. Tolak-tolakan perampok kau ini berdoa. Aku berdoa, aku sholat tidak pernah. Apa beda, kita sama. Udahlah doakan aja lah. Didoakannya lah bertiga Bu, ya Allah karuniakanlah kesembuhan kepada anak bapak ini. Itu doanya Pak. Makanlah dia kenyang-kenyang Bu. Habis makan istirahat dia di luar. Kemudian katanya ke bapak ini, Pak boleh kami numpang tidur di teras? Kamar banyak di dalam, ngapain di teras? Suruh perampok nih masuk Pak. Sampai hancur hati perampok. Tidak tega aku sini, pindah aja lah kita, kata itu perampok. Yang 2 lagi mengatakan kita udah jauh, modal udah banyak, tak mungkin kita pulang. Nah, gini aja lah, kita merampok tapi kita jangan nyakiti orang. Ingat saya Bu, ada perampok besar di Indonesia tahun-tahun 90-an, tidak pernah menyakiti korbannya Pak. Itu viral betul sekarang tuh. Teringat orang balik era dia merampok, lupa saya namanya. Wajah baik, pokoknya tidak pernah sekalipun melukai orang ketika merampok. Makanya masih berpikir juga hukum menghukum dia Pak, karena dia tidak pernah nyakiti orang.
Perampok ini pun hancur juga hati. Oke lah kita merampok, tapi jangan pakai kekerasan. Tengah malam, satu orang masuk kamar, dua menunggu di luar. Setelah sejam lebih di dalam, keluar, tidak ada bawa apa-apa. Aneh rumah nih, uang nampak tapi tidak bisa diambil, emas nampak tidak bisa diambil. Ribut lah yang berdua nih, bodoh kau itu, tidak bisa, banyak alasan kau karena ribut. Bangun bapak yang punya rumah. Ada apa tuan-tuan? Inilah Pak, kami balas jasa sama Bapak. Bapak udah baik sama kami, jadi kami ronda malam ini di rumah Bapak. Pandailah dia bohong. Tiba-tiba menjerit anak perempuannya yang lumpuh dari kecil tuh, Pak. Ayah, ayah, berlarilah sama perampok ketiga. Apa yang terlihat, Bu? Anak bapak yang lumpuh dari kecil sudah bisa berjalan. Dipeluk bapak inilah perampok nih, terima kasih Pak sudah mendoakan anak saya. Menangislah perampok itu, tidak ada, kami berdoa sebetulnya. Kami kemarin ini mau merampok sebetulnya. Bertobat perampok ketiga ini Pak, karena apa? Kedermawanan orang itu mengajak, menjamu mereka makan. Nah, inilah kelemahan kita sekarang, kita susah mencari makan, orang lapar itu. Dan betul Pak, kalau kita lihat dalam surah Al-Balad, memang ya jalan yang mendaki lagi sukar. Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Memberi makan orang lapar. Karena mencarinya susah Pak. Al-Quran sendiri sudah mengatakan, mencari orang lapar itu susah. Nah, itu di Al-Balad 90. Begitulah. Memang mencari dia sulit, Pak. Cobalah cari di kota nih, Bu, orang tak makan. Payah nyarinya. Itu kalau sempat dapat, Pak, itu maka mendaki lagi sukar. Tidak mudah mendapatkannya. Al-Quran sendiri mengakui, Pak, tidak mudah mendapatkan orang lapar sekarang. Makanya, Bu, ya, ada anak-anak di Pekanbaru ini, di SMP Al-Azhar Syifa Budi kalau tidak salah saya, satu orang siswa satu duafa, cari sendiri. Itu dicari itu. Akhirnya orang-orang tua murid itu terasa perubahan kejiwaannya, malah mereka lah menambah lagi. Awalnya sempat diprotes gitu Pak, payahlah seperti itu, ditengoknya anaknya berlumpur-lumpur mengendong beras Pak, mencari orang miskin. Dapat Bu, terasa perubahan bagi orang tuanya. Menjadi-jadilah mereka. Itu program satu orang murid, satu orang duafa. Kita payah Bu, mencari orang lapar itu memang Al-Quran sendiri mengakui mendaki lagi sukar. Sulit mencarinya itu. Kita tegak nampak di lampu merah, anak-anak kecil Bu, bantu buat beli beras. Dari pagi sampai sore berapa ton beras dia butuh tuh Pak. Tiap hari lah tuh pakai tulisan tuh. Itu yang mau kita kasih, tidak mungkin. Mereka bukan orang lapar. Datanglah sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa aku ini qaswatul qalb? Hati aku ini kok keras. Kalau sahabat Rasulullah otomatis sholat jamaah, itu udah jelas tuh. Otomatis rajin baca Quran, tapi aku ini kok keras hati ya Rasulullah. Jadi tidak tertutup kemungkinan Pak, kita yang udah rajin sholat ini keras hati, tidak bisa disalahkan. Pendapat dia ajalah yang betul, dia ajalah yang baik. Asal cerita, salah apa juga aku lagi aku udah pokok dia tidak salah Pak, dia betul terus saja. Ya kalau orang udah macam itu, di mana letak salah saya? Enggak Pak, Bapak betul Pak. Harusnya gitu langsung Pak, karena dia memang orang tipe enggak bisa disalahkan. Kalau orang udah cerita sama kita, menurut abang Bang, di mana letak salahku? Padahal aku udah, itu berarti dia minta dibetulkan. Betul lah Bang. Karena kita nih Bu, ada orang dia enggak pernah sholat dari kecil, tapi Allah ngasih dia hati yang baik. Itu ada Bu. Jadi kita ini diuji-uji Allah nih Bu. Orang tidak pernah sholat, tidak tahu agama, hati baik. Orang Jepang kan boleh dibilang tidak ada agama tuh. Yang tinggal-tinggal di jalan tuh Pak,
Kita jatuhkan duit, dikejarnya kita duit tinggal padahal dia butuh duit tuh. Tidak pernah dia sembahyang tuh. Ada orang memang dikasih Allah hatinya memang baik. Wah, cuman tinggal dia tuh sholat Islam itu aja lagi yang nggak belum dia. Kita udah rajin ke masjid nih, banyak hati keras Pak. Jahat masih juga. Itulah ujian kita, itulah yang mau kita ubah. Kita udah rajin sholatnya. Mintalah Allah hati yang baik, dituntut ilmu untuk melembutkan hati. Apa kata Rasulullah? Kalau hati kau keras, kasih makan orang lapar. Itu obatnya Pak. Yang keras hati, kasih makan orang lapar. Ada bapak bu, tahajud rajin pengamuk minta ampun Pak. Berubah letak gelas kopinya, diempaskan di gelas itu. Berubah letak aja, akan keras hati namanya Pak. Jadi kalau ada bapak ibu yang menderita penyakit seperti ini, pada udah rajin sholat, tapi hati keras, dapat aja makan orang lapar satu, sembuh penyakit itu. Itu kata Rasulullah nih, kasih makan orang lapar. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, usaplah kepala anak yatim. Tapi jangan diusap ya Bu, colak kepada anak orang nanti Pak. 100 orang ngusap terontok rambut anak. Beri dia makan yang layak, urus sekolah dia. Ini kan udah pernah saya sampaikan Bu. Masjid Nurul Yakin dulu itu uang anak yatimnya banyak. Dalam setahun itu beberapa kali dikeluarkan. Alhamdulillah pengurusnya Pak tidak keras hati Pak. Begitu saya bilang, anak yatim itu butuh duit setiap hari. Dia butuh beli baju sekolah setiap tahun, beli tas, beli perlengkapan. Sementara inilah obat hati yang keras. Jadi seharusnya pengurus menyalurkannya, diurus sekolah dia, belanjanya. Rupanya mau Bu, ketua masjid itu baik. Diamalkanlah Pak satu orang untuk mengurus seluruh kebutuhan anak yatim itu. Apa efeknya Pak? Kata saya, luar biasa rasa. Seperti polongan air Bu ya. Deras air masuk, deras air keluar, bersih gorong-gorong. Banyak duit masuk masjid itu, banyak pula dikeluarkan, tuh bersih jadinya, terasa efeknya ke orang langsung. Tapi ini uang masuk banyak, di ujung tersumbat keluarnya, berlumutlah gorong-gorong. Itu yang membuat hati orang tambah keras. Tapi begitu mereka keluarkan tuh Pak ya, lembut mungkin hati orang itu semua. Waduh, berkah betul sekarang. Karena uang tuh ngalir dia dapat ngalir. Macam kita nih lah Bu ya, tiap hari ceramah uang kotak langsung ngalir Pak. Itulah efeknya tuh Bu, langsung terasa. Tapi kadang diumumkan uang anak yatim kita 131 juta, itu enggak akan ada efeknya ke orang yang menyumbang itu. Makin keras hati orang enggak, karena enggak ngalir uangnya. Uang itu enaknya Bu, ada program tuh ngalir ya Pak, bangun masjid ngalir uang pembangunan tuh. Kalau masih dia numpuk di dalam, apa yang dapat sama orang menyumbang? Tidak dapat apa-apa, uang terkurung. Jadi dua ini Bu ya, amalan untuk melembutkan hati yang keras. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu yang membuat dia menjadi Khalilullah, kekasih Allah itu juga Pak, teman dekat Allah itu. Dalam riwayat apa Bu? Tidak pernah Nabi Ibrahim itu makan melainkan ada satu orang miskin bersamanya. Jadi sampai dia jalan itu berkilo-kilo untuk ngajak orang makan. Ini yang belum teramalkan sama kita. Ini balik ke diri saya sendiri Bu. Memberi makan orang lapar aja mungkin jarang Pak.
Pasti yang kita ajak itu jadi hadiah. Bagus juga sebetulnya Pak, menjamu orang makan tuh bagus. Kalau dapat orang yang kita kasih lapar makan tuh, makannya lahap tuh sampai itu menung-menung dia Pak menikmati itu, tidak pernah dia dapat seenak itu gitu Pak. Ada anak kecil dikasih es krim nangis dia Pak, dia mengimatkannya menjilatnya Pak. Rupanya dia tidak pernah minum es krim. Oh itu dia mengena jiwa. Oh enggak seperti yang saya bilang tadi, sudah dia makan di rumah kita, cerita dia di luar. Bawang itu tadi tidak imbang sebetulnya, buncis keras gitu. Malah itu apa yang dapat di jiwa kita? Coba pas kita bulan puasa dalam keadaan lapar, mana ada lauk yang tidak enak, Pak? Semua enak. Semua itu enak tuh. Karena kita lapar. Di hari biasa baru biasa aja sama kita. Kalau belum puasa itu enak semua. Makanya Bu ya, ini kita cobalah mungkin dapat aja kita ngasih orang lapar sekali seminggu. Kalau menjamu bagus, menjamu orang makan tuh bagus betul. Cuman kalau dapat yang lapar itu yang luar biasa dahsyatnya. Ada satu pengusaha di Pekanbaru nih yang mengamalkan itu. Sampai dia bilang sama saya, untuk tempat ladang amal saya ini jangan kasih tahu orang ya Ustaz, ya cukup dibuat saya. Nanti susah karena mencarinya payah. Dapat dia Bu, orang 2 minggu makan ubi di Pekanbaru ini ketemu Pak di datanya Bu. Dipekerjakannya orang kau cari di pelosok Pekanbaru ini, data orangnya, kita yang bantu hidupnya. Kalau ada anak yang kita pekerjakan. Jadi untuk daerah situ tidak pakai BPJS Pak, dia semua yang nanggung. Nah, itu dapat dia data 2 minggu nak makan apa nak makan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kenapa hati kita masih keras? Mungkin kita tidak dapat melakukan amalan seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini sebagai motivasi kita untuk melembutkan jiwa kita supaya hati ini menjadi baik dan makin mudah untuk meraih ridho Allah.